Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Masa Persiapan Pansin Channel. Kali ini saya akan menjelaskan apa sebenarnya profesi saya sebagai ASN pada instansi di mana saya bekerja. Saya akan jelaskan bahwa profesi saya adalah arsiparis. Mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu arsiparis. Kali ini saya akan jelaskan berdasarkan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 dan Permenpan Kearsipan Permenpan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menjelaskan bahwa arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Permenpan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sama dengan di atas, yaitu memiliki PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh dengan pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi, dan lembaga manapun. Sebelum terlalu jauh kita membahas apa itu kegiatan kearsipan, saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa itu arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Bentuknya bisa saja tulisan, bisa saja audiovisual, bisa saja rekaman suara, bisa saja denah bangunan. Yang paling konvensional adalah tulisan dalam berbagai bentuk dan media. Medianya bisa saja FD, CD, mikrofilm, hard disk, dan yang paling konvensional adalah kertas. Arsip adalah kegiatan, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Singkatnya, arsip adalah informasi yang terekam, baik tertulis, audiovisual, rekaman suara, atau kartografik dalam mencapai tujuan organisasi. Itulah secara singkat penjelasan tentang arsip. Lalu kegiatan apa saja yang dilakukan, kegiatan kearsipan yang dilakukan seorang arsiparis? Apa saja kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh arsiparis yang biasa dikenal dengan daur hidup arsip? Yang pertama adalah penciptaan arsip. Penciptaan arsip terdiri dari pembuatan arsip atau pembuatan rekaman kegiatan dan penerimaan arsip untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana seorang arsiparis berperan dalam hal ini menciptakan arsip yang autentik,
yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dari suatu perkara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 Pasal 36 mengatakan bahwa untuk menjaga autentifikasi naskah dinas, bahwa penerimaan dan pembuatan naskah dinas itu harus sesuai dengan tata naskah dinas yang ada pada instansi di mana kita bekerja. Dan itu yang bisa melakukannya adalah, dan yang bisa melakukan dan memahami adalah arsiparis. Yang kedua, daur hidup arsip. Yang kedua adalah penggunaan arsip. Setelah arsip diciptakan, dibuat, tentu akan didistribusi pada orang yang tepat atau pada instansi yang tepat. Yang kedua, akan ada layanan informasi kearsipan kepada instansi atau orang yang tepat sesuai dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis atau yang biasa disebut dengan SKKAAD, yang memahami kepada siapa saja kita melakukan pendistribusian yang tepat dan melayani layanan informasi kearsipan yang tepat sesuai dengan SKKAD. SKKAD adalah arsiparis. Daur hidup arsip yang ketiga adalah pemeliharaan arsip. Setelah kita mendistribusikan, melakukan layanan informasi kearsipan, tentu kita akan memelihara arsip ini. Bagaimana caranya memeliharanya? Menyatukan informasinya. Menyatukan informasi yang dibuat, yang diterima, yang terkait. Tidak memisah-misahkan. Karena ketika arsip masuk dan arsip keluar dipisahkan yang terkait informasi, akan terjadi distorsi informasi, kekacauan informasi. Ada 3 cara memberkaskan arsip. Yang pertama, berdasarkan kegiatannya. Yang kedua, berdasarkan subjeknya, masalahnya. Dan yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Dan yang tahu hal ini adalah arsiparis. Daur hidup arsip yang keempat adalah menyusutkan arsip. Arsip yang tercipta pada organisasi yang kita di mana ditugaskan tidak mungkin bertumpuk begitu saja. Sesuai dengan fungsinya. Ketika pemakaiannya telah menurun, arsip ini harus dipindahkan, disusutkan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan jadwal retensi arsip yang telah ditetapkan oleh instansi. Ada 3 pengelolaan arsip yang kita kenal. Yang pertama adalah pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, dan pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip aktif ketika arsip ini baru dibuat, baru diciptakan. Biasanya frekuensi pemakaiannya masih tinggi, maka dia dikategorikan sebagai arsip aktif. Ketika frekuensi pemakaian dalam pelaksanaan administrasi pembuatnya telah menurun, maka itu sudah dikategorikan dalam arsip inaktif.
Dan ketika arsip ini telah habis masa retensinya dan tidak dipergunakan lagi dalam pelaksanaan administrasi pembuatnya, dan ternyata di dalam jadwal retensi arsip berketerangan dipermanenkan, maka itu akan diserahkan ke lembaga kearsipan di lembaga kearsipan. Dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 16, organisasi kearsipan itu ada 4, atau lembaga kearsipan di Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, yang kedua adalah Arsip Provinsi, yang ketiga adalah Arsip Daerah, dan yang keempat adalah Arsip Perguruan Tinggi. Dan yang memahami itu adalah arsiparis. Bagaimana menciptakan arsip yang autentik? Satu. Yang kedua, bagaimana melakukan distribusi yang tepat dan melakukan layanan informasi kearsipan yang tepat sesuai dengan SKKAAD. Bagaimana memberkaskan arsip, menyatukan informasi arsip sesuai dengan pola klasifikasi arsip yang ada di instansi. Dan bagaimana penyusutan arsip yang sesuai dengan prosedur. Solusinya yang tepat adalah yang melaksanakan ini adalah arsiparis. Itulah sedikit deskripsi tentang jabatan saya sebagai arsiparis. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan buat vlog lagi dengan tema-tema yang berhubungan dengan profesi saya. Demikian vlog ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.